Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu, kawan-kawan, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini di bulan Ramadan kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita belajar, sama-sama kita mengulas ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala dan juga kita mengkaji, kita belajar dari sejarah. Kita belajar dari peristiwa-peristiwa di masa lampau yang itu kita jadikan sebagai pembelajaran. Bapak Ibu, kawan-kawan, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah SWT, bahwasanya sambil memperingati malam nuzul Quran, insya Allah tema kita adalah terkait dengan Al-Quran, yaitu membumikan Al-Quran, melangitkan doa. Insya Allah kita akan mempelajari terkait dengan peristiwa turunnya Al-Quran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa mengambil ibrahnya, dan kemudian betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk juga kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Insya Allah doa-doa itu bisa kita bawa ke dalam sholat kita dan juga kita bisa bacakan di luar sholat kita. Mohon izin untuk menyampaikan materinya. Bapak Ibu kawan-kawan ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah SWT, bagaimana kita tahu bahwa Al-Quran adalah merupakan pedoman, merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan mukjizatnya Nabi kita Muhammad SAW yang memang masih ada sampai dengan saat ini. Ketika kita mempelajari bagaimana nabi-nabi terdahulu diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya tongkatnya Musa yang bisa membelah lautan, tongkatnya Musa yang bisa berubah menjadi ular, ya itu tongkat, kalaupun sampai dengan sekarang tongkat itu masih ada, maka tongkat itu hanya tongkat biasa saja. Karena kejadian itu terjadi di masa itu. Dan kalaupun sekarang, ya tongkat itu tidak akan memberikan manfaat apapun. Beda dengan mukjizatnya Rasul kita Muhammad SAW yang memang diturunkan Allah di masa itu sebagai solusi, sebagai petunjuk, sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat, dan sampai dengan saat ini Al-Quran itu masih ada dan Al-Quran itu masih bisa memberikan kemanfaatan kepada diri kita. Ini adalah mukjizat yang luar biasa. Untuk itu, kita akan coba belajar bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini. Kita sedikit flashback ke belakang gitu ya, ke peristiwa yang terjadi di zaman Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita mukadimahnya sambil dari Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 185 gitu ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Al-Qur'an ini sebagai petunjuk bagi manusia hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan sekaligus sebagai penjelasan terkait dengan petunjuk dan juga pembeda antara yang hak dan juga yang batil, antara yang benar dan juga yang salah. Artinya betul-betul Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk kita semuanya dalam menjalani kehidupan ini. Tatkala kita membeli elektronik, handphone, kipas angin, AC, televisi, atau yang lainnya, maka kita akan selalu diberikan buku pedoman, buku petunjuk. Ada di situ. Bagaimana cara menyalakan, bagaimana cara mematikan, bagaimana ketika terjadi persoalan terkait dengan barang yang kita beli. Semua sudah ada di situ. Bahkan ada juga kartu garansinya. Artinya kita digaransi oleh toko di mana kita membelinya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun juga sama ketika menciptakan manusia, ya diberikan petunjuknya, diberikan pedomannya. Ya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika seseorang bisa menjalankan petunjuk itu, menggunakan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam hidupnya, maka betul-betul seorang itu akan mendapatkan kebahagiaan. Sebagaimana tujuan dari masyarakat, tujuan dari manusia itu adalah mencari kebahagiaan. Baik itu bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Nah, saat ini kita juga berada di bulan Ramadan, yang dimana memang ini disebut sebagai Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, di mana Allah SWT menurunkan Al-Quran, dan juga di mana kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu adalah di bulan Ramadan. Di bulan yang memang luar biasa diberkahi, setiap harinya, setiap waktunya, itu menjadi berkah bagi orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan. Selama 600 tahun, jadi setelah Nabi Isa alaihissalam, itu Allah tidak mengutus Rasul. Tidak ada Rasul yang diutus oleh Allah SWT selama 600 tahun. Dan kondisi masyarakat ketika itu syarat dengan berbagai persoalan. Orang punya anak perempuan dibunuh. Mereka lebih mengagungkan anak laki-laki. Jadi menjadi kebanggaan. Tidak ada aturan kepemilikan barang. Jadi siapa yang kuat, ya dia menang. Siapa yang bisa mempertahankan haknya, yaitu menjadi miliknya. Yang tidak bisa, ya sudah. Jadi tidak ada lagi keadilan, tidak ada lagi rasa aman, tidak ada lagi rasa tentram di masyarakat. Hukumnya ya hukum begitu. Meskipun masyarakatnya cerdas, cerdas dari sisi apa? Orang-orang ketika itu mereka bisa hafal orang tuanya, simbahnya, buyutnya, kakek buyut sampai ketujuh di atasnya itu bisa hafal.
Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bisa hafal. Beda dengan generasi kita sekarang ya. Kita aja mungkin dengan Simbah Buyut aja udah nggak tahu siapa Simbah Buyut kita. Atau mungkin hanya berhenti di orang tua. Nah, kondisi ini benar-benar membuat Muhammad ketika itu prihatin. Jadi Muhammad ini gelisah ini. Tiap hari gelisah memikirkan masyarakat yang seperti itu. Maka mulailah menyendiri di Gua Hiro. Tahun pertama tidak ada apa-apa. Tahun berikutnya berangkat lagi ke Gua Hiro. Hingga sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril. Yang ketika itu takut nih Muhammad nih. Datangnya orang yang tidak pernah dia kenal. Yang mungkin orang asing. Menakutkan bagi Muhammad. Pikirnya adalah menakutkan. Ketika disampaikan, Iqra ya Muhammad. Muhammad hanya menggigil ketakutan. Iqra ya Muhammad. Diam Muhammad. Tidak keluar sepatah kata pun. Sampai kemudian malaikat Jibril rangkul, mendekap ini Muhammad. Didekap betul dia. Didekap. Sambil malaikat Jibril mengatakan, Ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Dan seterusnya sampai dengan ayat yang kelima. Dengan terbata-bata Muhammad ini mengikuti. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan inilah kemudian menjadi momentum. Sejak inilah kemudian Muhammad ini diangkat menjadi Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika usia 40 tahun. Jadi di tahun sebelumnya, ketika usianya masih 39 tahun, atau ketika usianya masih 38 tahun, Allah belum memberikan. Jadi ini sekaligus juga sebagai pembelajaran bahwasanya ketika seseorang usia 40 tahun ini matang, maka ketika seseorang sudah usia 40 tahun, ya ini layak untuk diberikan amanah, layak untuk diberikan beban. Karena ketika usia belum sampai 40 tahun, maka kadar kedewasaannya berbeda. Ketika diberikan amanah, maka tidak akan apa namanya, setangguh orang-orang yang usia 40 tahun. Jadi awal inilah yang kemudian menjadi momentum bahwa Rasul kita Muhammad SAW kemudian diangkat menjadi Rasulnya Allah Subhanahu Wa Taala di usia genap yang 40 tahun. Nah, dengan kondisi masyarakat yang sekian lama penuh dengan berbagai persoalan kehidupan, ini kemudian Allah turun, diturunkan apa namanya, diangkat Rasul oleh Allah SWT dan kemudian diturunkan Al-Quran digunakan untuk menyelesaikan sebagai pedoman, sebagai petunjuknya Muhammad ini bisa menyelesaikan persoalan masyarakat tadi itu yang 600 tahun belum selesai, nggak kelar, akhirnya bisa diselesaikan selama 23 tahun dengan Al-Quran. Maka kita bisa belajar dari sini. Bahwasanya kalau persoalan yang mengendap selama 600 tahun aja bisa diurai, bisa diselesaikan dengan Al-Quran, maka apalagi dengan persoalan kita yang mungkin baru setahun, baru 2 tahun, atau mungkin beberapa hari, beberapa bulan, insya Allah bisa selesai ketika betul-betul menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidupnya. Kita manusia itu dilahirkan
oleh Allah SWT, diciptakan oleh Allah SWT, sudah dilengkapi dengan pedomannya. Pedomannya apa? Ya Al-Quran tadi. Maka kalau ada sesuatu yang dirasa ini nggak nyaman bagi diri kita, nggak nyaman, itu pasti ada yang salah. Ketika seseorang tidak menggunakan pedomannya dengan baik. Teman-teman punya TV. Ketika TV itu punya masalah, ini bisa jadi karena pedomannya itu tidak digunakan. Kayak kemarin misalnya, yang perubahan dari analog menjadi digital. Banyak orang yang bisa beli apa namanya alat untuk menangkap yang digital, sinyal digital ya. Tetapi ketika settingnya salah, ya tidak akan bisa menampilkan siaran televisi. Hanya gambar beruat aja, gambar semut aja. Jadi sekali lagi, ketika ada sesuatu yang kita rasa kok nggak nyaman dalam diri kita, ini bisa jadi karena kita tidak, apa yang kita kerjakan itu tidak sesuai dengan pedoman yang ada di Al-Quran. Misalnya kita suka ngeluh, kurang bersyukur. Padahal di Quran udah jelas. La in syakartum la azidannakum. Wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Sudah jelas. Banyak-banyakin syukur gitu ya. Tapi kalau kufur, ya inna adzabi lasyadid. Persoalanmu nggak pernah selesai. Nggak pernah beres. Kenapa? Karena lu sendiri kurang kurang syukur. Ya, maka persoalan nggak pernah selesai. Atau teman-teman yang punya riba, punya utang, nggak kelar-kelar gitu ya. Bisa jadi karena ada yang salah dengan diri kita, nggak sesuai dengan pedomannya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sudah peringatkan, panduannya sudah mengatakan, jangan dekat-dekat dengan riba, jangan kau lakukan riba, karena Allah mengharamkan riba gitu loh. Nah, berarti salah diri kita, nggak sesuai dengan pedomannya, nggak sesuai dengan petunjuknya, nggak sesuai dengan panduannya. Ya pasti diri kita ngerasa nggak nyaman, merasa nggak enak. Maka kita kembalikan ke setelan awal, ya, ke setelan awal, ke fitrahnya manusia, ke fitrahnya kita. Kita kembalikan lagi ke setelan awal. Agar apa? Agar diri kita betul-betul bisa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi sekali lagi persoalan ini dengan Al-Quran. Nah, ini adalah ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah SWT. Bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Muhammad nih ngelihat persoalan di masyarakat. Ada banyaknya kasus-kasus di masyarakat. Maka jawabannya oleh Allah SWT adalah Iqra. Diminta untuk apa? Untuk membaca. Iqra sendiri ini dari kata qara'a yang berarti adalah belajar, mempelajari, mengumpulkan, menganalisa. Maka ketika kita punya persoalan apapun, ya silahkan pelajari. Silahkan dikumpulkan bahan-bahannya. Dikumpulkan caranya gimana. Teman-teman punya persoalan dengan perdagangan. Ya dipelajari. Seluk-beluknya dagang tuh kayak gimana. Nabi dagang tuh kayak gimana. Rasulullah dagang tuh kayak gimana. Biar laris tuh kayak gimana. Kita pelajari. Ya. Ikro di sini. Ada persoalan, ya ikro solusinya. Jadi dengan apa namanya Muhammad melihat kondisi Mekah saat itu,
Maka jawaban dari Allah adalah Iqra, baca dulu nih, pelajari dulu nih kondisinya kayak gimana. Seseorang yang telah melakukan aktivitas apapun, berusaha sebaik mungkin, maka tentu akan punya hasil. Orang yang belajar tentang marketing, kemudian berusaha menawarkan, pasti akan punya hasilnya. Tapi Allah tidak sekedar kemudian, Zu belajar, you cari info, you kumpulkan data. Bukan sekedar itu. Tetapi kalimat di belakangnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi dalam proses kita belajar ingin dapat solusi tadi itu, bismi rabbik, yaitu dengan menyebut Allah Tuhanmu yang maha menciptakan. Alladzi khalaq, yang maha menciptakan. Maka Allah sebagai Rabb akan memberikan hasil, akan mencipta sesuai dengan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh belajar, mempelajari ilmu-ilmu apapun, mengumpulkan data, tetapi Allah lah, ingat ya, ingat Allah yang punya kuasa, Allah yang maha menciptakan. Maka senantiasa kita libatkan Allah dalam proses belajarnya kita, dalam proses berjuangnya kita, dalam proses kita untuk menemukan solusi-solusi itu. Jangan pernah engkau tinggalkan Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rumusnya ini. Ya, rumusnya ini teman-teman. Apapun persoalan kita, ya kita baca dulu, kita analisa dulu nih. Kenapa nih? Kenapa nih kok bisa rugi nih? Kenapa? Kenapa nih kok saya bisa ketipu nih? Kenapa? Oh, ternyata saya belum menguasai ilmunya. Ada yang apa namanya? Saking semangatnya, dia langsung aja bertani tanpa belajar dulu tentang ilmu pertanian. Sewa tanah banyak gitu kan. Dia pikirnya kalau satu petak bisa menghasilkan sekian. Berarti kalau semakin banyak dia sewa tanah, semakin banyak dia punya petak, maka hasilnya semakin besar. Pikirnya begitu. Tetapi tidak belajar dulu bagaimana tentang ilmu pertanaman, ilmu persawahan dan seterusnya. Sehingga apa? Yang cerita ke saya apa akhirnya? Rugi Ustadz. Oh iya iya. Zu nggak belajar tentang ilmu pertanian kok. Cuma punya punya modal, punya duit, sewa tanah yang banyak gitu. Tapi nggak ngerti gimana cara ngelola sawahnya, bagaimana cara bertaninya, belum ngerti, belum dia pelajari. Ya, ini. Ada juga yang baru pulang dari luar negeri, dari Jepang, duitnya banyak nih. Mentang-mentang punya duit banyak, ya dia buka tuh toko bangunan, toko besi. Tanpa dia belajar dulu bagaimana nih seluk-beluk tentang toko bangunan dan besi. Apa yang terjadi? Rugilah dia. Nggak nyampe setahun tutup lah itu. Ya, jadi harus dipelajari dulu teman-teman. Ada ilmu yang harus kita kuasai dulu, dan setelah itu baru kemudian kita libatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita, bahkan aktivitas kita mulai dari waktu kita masih belajar. Nah, teman-teman, apakah ada di antara kita yang pernah mengalami ini? Ya, coba kita sedikit mengevaluasi ya. Kita coba sedikit mengevaluasi diri kita. Pernahkah kita ngalamin bingung yang tidak pernah ada putusnya? Tiap hari kok kayak bingung terus ya. Tiap buka mata bingung. Nggak bingungnya cuma satu kalau pas tidur. Jadi ada aja tiap hari tuh bingung. Bingung mau ngapain,
bingung ini kenapa begini, bingung ini kenapa begitu. Jadi nggak pernah selesai itu bingungnya. Yang kedua, punya kesibukan yang nggak pernah ada habisnya. Jadi ada tuh orang yang tiap hari itu sibuk mulu, ya. Waktunya tuh habis kayaknya, ya. Kayak seolah-olah habis buat mikir diri sendiri aja udah nggak ada. Jadi sibuk nggak pernah selesai. Jadi kesibukan yang terus ada terus itu ya, nggak pernah ada habisnya. Dan bahkan nggak ngerti dia tuh sebenarnya sibuk apa gitu ya. Apa yang dicari itu nggak ngerti. Nah yang ketiga, bisa jadi ada di antara kita yang kebutuhannya banyak, tapi tidak pernah terpenuhi. Bahkan mungkin bisa jadi sibuk ke sana kemari, tapi kebutuhan tidak pernah terpenuhi. Ada saja kebutuhan-kebutuhan ini, kebutuhan itu, yang ini nggak pernah selesai. Jadi ada terus kebutuhannya, nggak pernah cukup gitu ya. Atau yang keempat adalah seseorang yang mengalami khayalan yang tidak pernah terwujud. Jadi ngebayangin, kalau saya begini, nanti akan begini. Kalau saya melakukan itu, nanti akan begitu. Jadi hanya dalam bayangan saja. Seandainya saya punya uang segini, seandainya saya bekerja di sini, seandainya saya jadi ini, jadi itu, dan seterusnya. Dan barangkali ada di antara kita yang pernah ngalami ini. Salah satu atau bahkan lebih dari satu. Bingung, sibuk tapi nggak pernah ada habisnya. Kebutuhan nggak pernah terpenuhi. Khayalan yang tidak pernah terwujud. Jadi Bapak Ibu kawan-kawan tahu nggak ini sebenarnya apa? Ya, jadi Rasulullah SAW itu menyampaikan bahwasanya barang siapa yang bangun di pagi hari, jadi bangun nih di pagi hari ini kita bangun dari tidur kita, bangun di pagi hari, yang dia pikirkan hanya dunia, yang dia ingat hanya dunia, yang dia cari hanya dunia, yang dia pentingkan hanya dunia, seolah-olah tidak ada haknya Allah di pagi hari itu, maka Allah akan tanamkan 4 penyakit dalam dirinya. Jadi ketika seseorang bangun, yang dia pikirkan dunia lagi, bangun dia pikirin dunia lagi, maka Allah tanamkan 4 penyakit ini dalam dirinya. Ada rasa bingung, ada apa namanya kesibukan nggak pernah habisnya, nggak pernah selesai, kebutuhan nggak pernah terpenuhi, khayalan yang nggak pernah terwujud, hanya banyak angan-angan. Ini kenapa? Karena ketika kita bangun di pagi hari, yang kita ingat adalah dunia. Maka kalau kita sudah mengalami ini, ya solusinya apa? Kita kembalikan lagi kepada norma-norma, kepada aturan main sesuai dengan pedoman yang ada dalam kehidupan kita. Apa itu pedomannya? Ya, solusinya kembalikan pada Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan kita tadi loh. Ya, jadi kalau apa namanya TV, kemudian laptop, komputer, handphone, dan seterusnya, yang memang ini sudah punya panduan masing-masing, ya dalam kehidupan ini pun juga sama. Kita kembalikan solusinya ini kepada panduan awalnya, yaitu apa? Al-Quran tadi. Yang memang Al-Quran ini adalah mukjizat dari Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi sudah terbukti bisa menyelesaikan persoalan kehidupan selama 600 tahun bisa diselesaikan dalam waktu 23 tahun. Dengan apa? Al-Quran ini pedomannya. Maka apapun persoalan kita ya kembalikan pada Al-Quran. Kondisi-kondisi kehidupan kita kembalinya pada Al-Quran. Dan ini jelas ya Bapak Ibu, ini sebagai penguat saja di Al-Baqarah ayat 2.
Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran ini jelas, ini tidak ada keraguan di dalamnya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagai contoh misalnya, teman-teman ini bentuk petunjuknya. Silakan di screenshot atau di foto ya. Jadi teman-teman, ketika sedang sedih, maka silakan dibaca Quran Al-Baqarah ayat 25. Ya, dibaca, habis itu berhenti. Sedihnya belum hilang, baca lagi. Belum hilang, baca lagi. Udah 3 kali belum hilang, buka tuh terjemahnya. Baca terjemahnya. Renungin bentar. Kemudian jika kita merasa berdosa, baca tuh Quran surah Az-Zumar ayat 53. Baca, ulang lagi, baca terjemahnya. Ya, sebentar, perhatiin. Kemudian ketika seseorang merasa tertekan, ya tertekan dengan apapun ya. Tertekan dengan apapun. Maka baca Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Ya, dari tekanan kanan kiri, depan belakang, gitu ya. Yang dari handphone juga merasa menekan diri kita, udah berhenti aktivitasnya, buka Quran ini. Atau dalam aktivitas keseharian kita, ada yang merasa tidak dihargai itu. Tenang, baca Quran surah Al-Insan ayat 22. Belum ketemu jawabannya, baca lagi. Belum ketemu jawabannya, baca lagi. Baru deh buka kita terjemahnya, ya. Atau ada di antara kita yang mungkin barangkali putus asa. Waduh, semangatnya hilang nih. Ya, semangatnya lagi kendor nih. Lagi fujur nih. Nah, maka baca nih. Quran Surat Yusuf ayat 87. Jika merasa kesusahan, artinya dalam hidup ini ah, penuh dengan hambatan gitu ya. Merasa susah dalam kita menjalani kehidupan ini, maka baca surah Al-Isra ayat 5. Maka jadi tenang tuh nanti. Oh ini toh dia. Oh ini toh. Atau jika merasa kecewa. Ya, kecewa dengan siapapun. Kecewa dengan apapun dia. Maka silahkan baca Quran surah Al-Imran ayat 139. Ya, jika punya harapan. Berharap-harap cemas nih. Maka silahkan baca Quran surah At-Taubah ayat 129. Kira-kira benar gak nih? Ya. Dikabul nggak ya gitu ya. Kira-kira bisa nggak ya? Nggak punya harapan, berharap. Maka silakan baca Quran tadi surat At-Taubah ayat 129. Ya silakan teman-teman bisa screenshot ini ya. Jadi screenshot. Ya jadi Quran itu nggak cuma sebagai pajangan, tapi silakan dibaca, dipahami, ya, diamalkan, diajarkan. Karena balighu ani walau ayat sampaikanlah meskipun cuma satu ayat saja. Ya, ayat tentang syukur misalnya, sudah sampaikan lagi. Ayat tentang infak, sudah sampaikan. Ayat tentang apa namanya berbuat baik pada orang tua, ya sudah sampaikan. Ya, apapun yang difahami, ajarkan lagi. Baca, pahami, amalkan, ajarkan. Ya. Nah.
sedikit jadi motivasi bagi diri kita. Kenapa kita harus ngebaca Al-Quran lebih-lebih ini di bulan Ramadan gitu ya? Karena khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi tidak hanya sekedar berhenti belajar saja, tapi kemudian mengajarkannya. Kalau kita baca di hadis yang lain terkait dengan tolabul ilmi tentang belajar gitu ya. Ini hanya belajar aja. Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimat. Utlubu ilal mahdi ilal apa namanya? Minal mahdi ilal lahdi. Ya. Belajar itu dari kita turun dari buyan sampai nanti masuk ke liang kubur. Ini perintah belajar. Tapi ketika terkait dengan Quran, maka tidak hanya sekedar belajar saja, tapi kemudian ada penekanan dan mengajarkannya. Artinya apa? Teman-teman yang sudah belajar Quran, maka kemudian ada kewajiban untuk mengajarkan lagi kepada orang lain. Nah, ini juga jadi penyemangat nih. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha. Barang siapa yang ngebaca tuh satu huruf aja dari Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dibalas 10 kali lipatnya. La aqulu alif lam mim harfun. Walakin alif harfun, wa mim harfun, walam harfun. Walam harfun, wa mim harfun. Ya, jadi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim itu satu huruf begitu. Maka alif lam mim sudah 3 huruf. Apalagi ketika di bulan Ramadan, dibaca di bulan Ramadan, maka setiap amal ibadah dikali lipatkan minimal 10 kalinya. Bagaimana ketika dibaca di bulan Ramadan, bertepatan bisa memperoleh kemanfaatan dari malam Lailatul Qadar. Maka dilipat kalikan lagi seolah-olah kita sedang ngebaca Quran itu selama 83 tahun. Nggak bisa baca Quran gimana? Atau pengen dapat pahala yang lain. Ya sudah, teman-teman ikut terlibat dalam kegiatan teman-teman yang ingin mengharapkan dapat pahalanya dari Lailatul Qadar yang sedang beriktikaf. Teman-teman infak, teman-teman biaya itu yang sedang beriktikaf di masjid, yang menyongsong datangnya malam Lailatul Qadar. Maka insya Allah teman-teman juga akan dapat keberkahan dari malam Lailatul Qadar juga karena teman-teman ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masjid-masjid itikaf tadi ya. Nah, bacalah Al-Quran karena akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat pada para ahlinya. Kelak Quran akan datang nih menemani kita mulai dari malam pertama di alam kubur. Namun ironinya Bapak Ibu kawan-kawan miris sekali banyak di sekitaran kita nih yang memang belum bisa ngebaca Quran. Maka tadi pentingnya teman-teman yang sudah bisa baca Quran ngajarin lagi ke orang lain. Kalau nggak bisa ngajarin secara langsung, tidaknya membiayai atau mencarikan guru-guru ngaji untuk orang-orang yang belum bisa baca Quran. Ya, nah ini ada beberapa alasan kenapa mereka belum bisa baca Quran karena barangkali malu belajar, takut salah baca, susah karena mereka sudah tua, nggak punya guru, sibuk dan nggak punya waktu dan seterusnya banyak ya. Nah ini sekali lagi teman-teman menjadikan PR buat kita. Jadi dengan semangat bagaimana kita membumikan Al-Quran ini, maka kita akan mengajarkan kepada banyak orang untuk mereka bisa belajar dan berinteraksi dengan Al-Quran. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah meskipun hanya satu ayat saja. Baca, pahami, amalkan, ajarkan. Bapak Ibu, kawan-kawan, Ustadz-Ustadzah yang dirahmati Allah SWT, ini adalah beberapa salah satu kegiatan kami
yang terkait dengan proses pembelajaran Al-Quran. Kami ya bertemu dengan orang-orang sepuh, orang-orang yang sudah tua untuk kami ajarkan mereka bisa belajar baca Quran. Dan juga kepada guru-guru ngaji, kami kemudian fasilitasi mereka untuk bisa belajar dan mereka bisa mengajarkan lagi kepada orang lain. Berapa kegiatan kami yang baik ada di tempat-tempat apa namanya masjid, musola ataupun kegiatan yang ada di hotel ya. Insya Allah teman-teman dengan semangat ghirah terus membumikan Al-Quran, maka kita punya semangat, punya spirit untuk terus mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Spirit untuk terus berinteraksi dengan Quran, spirit untuk mengamalkan Al-Quran, spirit untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Nah, terkait dengan doa-doa teman-teman ya ini waktunya tidak cukup. Kami tidak apa namanya sampaikan nanti kami sudah rangkumkan ya. Setidaknya ada 40 doa-doa yang dari Al-Quran. Nanti ada banyak lagi yang lain ya. Yang kami sudah bikinkan adalah 40 doa ya yang dari Al-Quran. Nah, teman-teman bisa ya doa itu jadikan sebagai wasilah kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melangitkan doa-doa kita melalui Al-Qur'an tadi ya sebagaimana orang-orang terdahulu misalnya apa namanya para nabi dan rasul yang mereka ingin keluar dari setiap persoalan yang kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian kita juga sama ketika punya persoalan dan kemudian berdoa yang sama dengan yang disampaikan oleh Nabi, dengan doa yang doanya para Nabi, maka insya Allah kita juga akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, teman-teman, Bapak Ibu, kawan-kawan, rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi ini momentum kita mengenang bahwa di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus sebagai momentum Muhammad diangkat sebagai rasulnya Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menjadi awal pertama bahwasanya setiap persoalan itu bisa diselesaikan dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah sebagai solusi dari wasilah untuk bisa mendapatkan kebahagiaan, baik itu bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah an katsir pada salah satu yang telah menyampaikan sangat luar biasa detail sekali ya terkait kajian kita di materi malam hari ini memberikan Al-Quran melangitkan doa. Insya Allah semakin paham jelas bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran yang seharusnya yang nantinya memberikan banyak keberkahan dalam hidup kita. Baik, Bapak Ibu satu saja, ya. Insya Allah kita memberi kesempatan, ya masih ada 10 menit ke depan insya Allah ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin sharing, diskusi, ataupun bertanya, kita beri kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan ya di melalui chat ataupun melalui mic yang silakan bisa dibuka. Ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin sharing, diskusi, kami berkesempatan ya terkait ya utamanya terkait dengan materi kita di malam hari ini. Silakan. Silakan ada yang mau di-sharingkan Bapak Ibu. Oke, ini ada yang sharing dari Pak Sunario ya. Ustadz, mohon dikopikan 40 doa yang telah disusun. Terima kasih. Ya, insya Allah nanti
Bisa ya Ustaz ya, nanti Ya, disiapkan nanti 40 insya Allah doa. akan dibagikan ya. Akan dibagikan insya Allah ya teman-teman ya. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin sharing, kami beri kesempatan. Kalau cukup mungkin tidak perlu dipaksakan ya, karena insya Allah Hmm, sangat paham dan Assalamualaikum jelas. Oh Ustaz. ada, silakan, silakan Bu Popon. Langsung Waalaikumsalam aja. Ini warahmatullahi saya mau wabarakatuh. bertanya, tapi mungkin di luar tema yang itu Ustaz ya. Mm. Eh, Begini, saya punya permasalahan begitu ya. Eh, ingin apa gitu, punya keinginan atau disebut juga bisa keinginan gitu ya, karena kemarin itu mertua saya itu meninggal, dia itu meninggalkan warisan begitu ya. Nah, saya pengen begitu berdoa agar warisan itu cepat eh, di apa bisa cepat terjual atau cepat laku begitu ya Ustadz ya. Nah, nah yang saya tanyakan itu apakah bisa itu kita berdoanya itu dalam sholat hajat atau sholat tahajud begitu Ustadz, keinginan-keinginan itu gitu Ustadz. Ya, Terima kasih. Mohon pencerahannya. ya bisa disampaikan dalam sholat hajat ataupun sholat tahajud. Bisa juga disampaikan dalam sholat fardu, Bu Popon ya. Betul. Oh iya, iya. Ya, Terima kasih. ya insya Allah bisa ya silahkan. Ketika memang doanya nanti masih dalam format bahasa Indonesia, maka Iya. kalau dalam sholat, maka doanya di dalam hati saja, jangan dilisankan. Karena kalau dilisankan pakai bahasa Indonesia, sholat kita jadi batal tuh. Ya, tapi kan bisa juga mungkin dibaca setelah sholat begitu Ya, ya. atau Astagfirullah. dibaca Jadi, setelah sholat juga diperbolehkan, insya Allah ya. iya, iya. Terima kasih Ustaz. Ya, Mohon oke, doanya juga ya baik. dari Ustaz. Amin, amin. Baik, terima kasih Bu Popon untuk sharingnya. Baik, kita lanjut. Ini ada yang bertanya lewat chat ya dari Bu Miswar Zubaidah. Assalamualaikum Ustadz. Gimana cara garpu tala yang benar urutannya terkait masalah kita? Pertama, yang kedua, cara iktikaf yang benar itu gimana? Syukran ya Allah khair. Silakan Ustadz. Ya, baik. Pertanyaan pertama terkait dengan garpu tala ya. Ini biasanya di teman-teman magnet rezeki ya. Maka silahkan bisa lebih detailnya nanti tanya ke teman-teman magnet rezeki. Tapi sebelum muncul teori garpu tala, saya di tahun 2014 itu sudah melakukan. Nah, jadi sebelum muncul teori garpu tala, saya di tahun 2014 itu juga saya sudah melakukan, di mana ketika itu kita punya keinginan pengen punya jawaban, apakah eh, jawaban jawaban yang mau kita dapatkan gitu ya. Waktu itu kan kita diminta atau diberikan amanah untuk menjadi calon anggota dewan dengan kondisi kita yang saat itu gitu ya. Maka untuk ngejawab itu, maka saya kemudian buka Quran ya di ayat berapapun gitu ya. Saya bismillah aja. Bismillah, saya minta jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu saya buka dan kemudian ayat yang saya baca ya terkait dengan jawaban yang saya inginkan. Yang kemudian itu memantapkan hati saya bahwa saya harus mengambil peran itu karena sebagai bagian dari dakwah begitu. Nah, sekali lagi terkait dengan apa namanya terkait dengan materinya Garbu Tala, Bu Miswar bisa tanya nanti kepada teman-teman di Mantan Rezeki ya. Saya tidak punya kewenangan untuk menyampaikan akan hal itu. Tapi tadi terkait dengan pengalaman saya di tahun 2014 itu ya, sebelum muncul teori Garbu Tala, saya sudah melakukan tadi caranya seperti itu. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan iktikaf ya. Terkait dengan iktikaf ya Bu Miswar silahkan datang ke masjid itu ya. Di beberapa tempat sekarang sudah difasilitasi. Iktikaf ada yang laki-laki di bagian tertentu, kemudian wanita di bagian tertentu. Itu sudah difasilitasi oleh takmir masjid.
Ya, silakan bisa cari tempat-tempat seperti itu atau mau sendirian boleh ya. Misalnya di masjid dekat rumah kita atau di masjid kampung kita boleh ya. Yang penting tidak sampai menimbulkan fitnah karena wanita ya. Sekali lagi jangan sampai menimbulkan fitnah ya. Kalau memang bisa dikondisikan dan tidak menimbulkan fitnah maka silahkan ya masuk Bismillah dengan niat itikaf lalu kemudian duduk cari tempat yang nyaman. Setelah itu mulai dari saat itu adalah sudah dihitung itikaf. Jangan banyak berbicara, jangan banyak apa namanya melakukan hal-hal yang berlebihan gitu ya. Maka silahkan mau zikir, mau apa namanya istighfar, mau baca Quran dipersilahkan ya. Seperti itu Bu Miswar. Baik, terima kasih Ustaz. Semoga bisa dipahami Bu Miswar ya. Insya Allah untuk apa yang disampaikan tadi bisa dipahami ya. Terkait dengan karbu ta'ala, insya Allah banyak guru, Ustadz yang juga memahami, terutama yang mempelajari magnet rezeki. Silakan bisa sharing di sana. Dan untuk terkait dengan iktikaf, insya Allah banyak kesempatan ya kita jalankan. Ya, secara fikih juga insya Allah banyak panduan juga yang bisa kita dapatkan. Kita fokuskan untuk kemudian diutamakan di 10 malam hari terakhir di bulan Ramadan. Baik, Bapak Ibu, waktu menunjukkan pukul 22 lebih 22, waktu Indonesia bagian Barat. Mohon maaf untuk agenda akan kami cukupkan, ya, karena mungkin nanti kita harus persiapan untuk besok pagi, sahur dan lainnya. Baik, insya Allah materi cukup untuk malam hari ini. Mari kita tutup ya dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah nanti untuk doa-doa akan kita share ya di grup-grup Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kami aturkan pada Ustadz Udin yang telah menyampaikan materi pada malam ini. Dan terima kasih kami sampaikan pada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di kajian online kita malam hari ini. eh, Special edition ya. Yang insya Allah ini akan menguatkan kita dalam menghadapi akhir di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mari siapkan diri kita, ya kita hadir di acara-acara iktikaf untuk menambah keberkahan yang kita harapkan di bulan Ramadan ini. Demikian dari kami, mohon maaf jika banyak kurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.